ya. KPU termohon. Anda menyampaikan eksepsi, agak saya tuntun saja biar cepat. Ya. Ya, silakan. Baik. Apa itu? Terima kasih. Sebentar. Apa? Oh, tadi diminta nggak diserahkan dulu. Bawaslu mana ini? Tadi Bawaslu diwakili oleh satu orang, terus ini Bawaslu di kabupatennya. Tadi yang sudah diserahkan dari mana tadi? Malaka, sekarang dari Sumba Barat diambil, Mas, dibagikan. Semuanya sudah dalam proses sterilisasi ya. Oke. Baik. KPU termohon perkara 19. Anda mengajukan eksepsi? Ya. Apa inti eksepsinya? Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana? Itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Kenapa tidak berwenang? Mengacu pada pasal 157 dan pasal 156 Undang-Undang 10 2016. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan juga PMK 6 tahun 2020 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya terkait dengan perselisihan penetapan suara tahap akhir. Akan tetapi dalam dalil pemohon itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang itu masuk dalam kewenangan Bawaslu. Karena itu jadi ada eksepsi mengenai kewenangan. Terus kemudian terkait dengan kedudukan pemohon itu tidak diadakan keberatan, tenggang waktu juga tidak. Dia mempunyai kedudukan hukum. Ya. Untuk tenggang waktunya tidak dieksepsi. Sekarang pokok permohonan. Gimana pokok permohonan? Masih eksepsi terkait dengan permohonan tidak jelas. Oke, di dalam permohonan ada eksepsi obskur permohonan pemohon ya. Jadi dan ini narasinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu narasinya. Dianggap dibacakan ya. Dianggap dibacakan. Sekarang dalam pokok permohonan? Dalam pokok permohonan angka 1 sampai dengan 11 dianggap dibacakan. Itu menyangkut apa? 1 sampai 11? Itu menyangkut tata cara menurut regulasi yang ada. Ya. Dan kemudian daftar perolehan suara yang benar itu. Kemudian termohon. Angka 11 itu perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dianggap dibacakan. Itu bukti T10 ya? Baik, itu yang benar ya? Yang benar yang itu yang mulia. Jadi jumlah pemilihnya 65.313 suara. Yang menang adalah pasangan nomor urut 3. Atas nama Agustinus dan pasangannya memperoleh 19.000. Yang menang adalah yang nomor 1 yang mulia. Oke. Yang menang yang nomor 1. Nomor 1. Pemohon adalah nomor 3. Pemohon ini nomor 3. Oke, 19.534 pemenangnya. Ya, betul. Oke. Terus? Kemudian saya membantah dalil dari pemohon. Pemohon menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam keputusan 247 dan seterusnya dikatakan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing calon, terutama pemohon. Itu tidak benar. Kemudian pemohon mendalilkan bahwa ditemukan pemilih yang belum memenuhi syarat di TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tanaringu, TPS 01 Kelurahan Waikeru, Kelurahan Loli. Ini juga disampaikan tetapi tidak jelas nama, jumlah, dan alamat dari pemilih yang dikatakan di bawah umur. Akan tetapi andai kata yang dimaksud dengan pemilih itu atas nama Apliana Ina, lahir tanggal 20 April tahun 2003, kemudian Dinosius Nanlende, lahir tanggal 9 Oktober 2003, kemudian Yonatan Amaki, lahir tanggal 27 Juli 2001,
mereka semua itu memenuhi syarat untuk melakukan memberikan suara. Untuk nyoblos ya? Iya. Itu bukti T1 sampai dengan bukti T3. Iya, betul. Yang Mulia. Oke, terus? Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran ini juga dari saksi pemohon sendiri atas nama Yuliana Ngongo itu tidak melakukan keberatan. Saksi ini juga menandatangani tanda tangan saksinya. Ya, menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan di 2 TPS dimaksud Yang Mulia. Itu bukti T4. Ya. Oke, terus? Ya. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa Ketua KPPS tidak memberikan DPT TPS 01 kepada pengawas dan seterusnya itu tidak benar di Desa Manukuku TPS 01 itu tidak benar. Hal ini dibuktikan juga dengan tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo. Kemudian saksi ini juga menentangin berita acara, sertifikat hasil perhitungan dan seterusnya Yang Mulia. Itu bukti T9, T11, T4 itu. Iya, Yang Mulia. Jadi Yuliana Ngongo itu saksi dari pemohon tanda tangan. Sendiri. Iya. Oke, terus? Kemudian ada tidak benar bahwa KPPS di TPS 01 Desa Manukuku itu tidak memperlihatkan kepada pemilih dan saksi terkait dengan surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Itu tidak benar, bahkan di situ juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo, bahkan juga menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara. Baik. Terus kemudian kalau ini saya tanyakan, itu di tingkat TPS? Iya, di tingkat TPS. Pada waktu di tingkat Kecamatan Tanarigu? Itu juga tidak ada keberatan. Ya, tidak ada keberatan dari saksi. Saksi pemohon juga di situ tidak ada juga keberatan tanda Yang tangan. Mulia. Ya, Oke. tanda tangan. Berarti clear dari tingkat TPS dan tingkat kecamatan clear, nggak ada masalah ya? Iya, tidak ada masalah Yang Mulia. Oke, terus dilanjutkan. Kemudian ada kecurigaan bahwa ada perolehan suara yang sama antara pasangan calon. Itu ada kecurigaan bahwa tidak wajar perolehan suara tersebut, bahwa itu tidak benar karena memang perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disalin dalam model C hasil salinan KWK TPS 1 Desa Manukuku sudah sesuai dan tidak berbeda dengan yang tercatat dalam model C hasil KWK TPS Desa Manukuku. Dan juga di situ tidak ada pengurangan maupun penambahan suara yang dilakukan oleh termohon. Bahkan dalam TPS dimaksud perolehan suara pemohon lebih unggul dari pihak terkait sebanyak 10 suara. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo di tingkat TPS. Ini ada nama Agustinus Molu Malana apa ini? Agustinus itu adalah pelapor dari tim sukses pemohon di Bawaslu. Oke. Ya. Kemudian kaitannya dengan Bawaslu ini gimana? Ya, Yang Mulia. Terus? Kemudian juga ada didalilkan bahwa tidak terjadi penambahan surat suara dalam kotak suara TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Ringu. Di situ ada perbedaan perhitungan surat suara dengan daftar hadir pemilih, ada selisih satu surat suara. Kemudian dilakukan pencocokan penghitungan kembali dan jumlahnya itu sama. Jadi tidak ada penambahan dan pengurangan di situ. Kemudian juga dalil dari pemohon menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Ringu, tidak membubuhkan tanda tangan itu tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo, dan juga saksi Yuliana Ngongo menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara di TPS yang dimaksud Yang Mulia. Ya, terakhir saya minta dijelaskan, itu gimana ada rekomendasi Bawaslu mengenai KPPS yang tidak cakap itu gimana? Sudah apa yang sudah dilakukan oleh KPU? Ya, terhadap rekomendasi itu KPU juga sudah menindaklanjutinya dengan
memanggil Ketua KPPS yang dilaporkan dan telah diberikan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Jadi itu hanya masalah administrasi ya? Ya, masalah administrasi. Tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang? Tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang diduga di 2 TPS dimaksud, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sekarang petitumnya. Ya. Izin Yang Mulia, saya bacakan petitumnya sehingga tidak keliru. Ya, Ya. silakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247-PL.02.6 datar KPT garing 5312 garing KPU datar Kabupaten garing 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Yohanes DDSH dan John Ladobora Kaba, perolehan suara 19.534 suara. Nomor 2, Martin Ngailu Tony SP dan Insinyur Agustinus Bernardus Bora dengan perolehan suara 8.374 suara. Ketiga, Dr. Andus Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius HBL Pandango SE, perolehan suara 19.473 suara. Yang keempat, Daniel Billy SH dan Timotius Tederangga Esos, perolehan suara 17.932 suara. Total suara sah 65.313 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adil. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang kita mendengar keterangan dari pihak terkait. Ya. Pihak terkait